warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Bila dari kelas 9. Saya akan menjelaskan bagaimana tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Perkembangbiakan aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan, sel sperma, dan inti sel kelamin betina, sel telur. Reproduksi aseksual alami tumbuhan angiosperma dengan menggunakan rizoma, stolan, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun, dan anakan. Perkembangbiakan aseksual buatan dapat dilakukan melalui cangkok, menunduk, menyambung, menempel, dan putik. Perkembangbiakan seksual merupakan cara perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan melibati sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi pada tumbuhan gimnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada strobilus. Perkembangbiakan aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Tumbuhan paku Retidophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. Perkembangbiakan seksual terjadi pada gametorif, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahapan selanjutnya ialah tahap sporotif, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuhan menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan paku dapat melalui rizoma. Tumbuhan lumut Bryophyta mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali perkembangan hidupnya. Perkembangbiakan seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada tahap gametofit. Pada tahap sporotif, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Perkembangbiakan lumut secara aseksual dapat melalui gemai dan fragmentasi. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan meliputi vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual melalui tunas, fragmentasi, dan partegenesis. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang baik secara seksual dibagi menjadi hewan vivipar, ovipar, dan opivipar. Beberapa hewan dapat mengalami tahap perkembangbiakan seksual dan tahap perkembangbiakan aseksual dalam satu kali perkembangan hidup. Misalnya pada ubur-ubur, beberapa hewan dapat mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat digolongkan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, misalnya melalui inseminasi buatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.